kebahagiaan selalu. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau nanya nih, kalian pernah nggak melihat teks biasanya tuh di tempat-tempat umum kayak di tempat ibadah, musola, gimana ya? Di sekarang pinggir jalan tuh banyak. Ya, pinggir jalan ya. Terus di tempat-tempat umum itu ditemukan kayak sebuah kalimat gini, jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya, karena kebersihan sebagian dari iman. Terus kalian nih sebelum berangkat sekolah, kalian juga kayaknya di jalan-jalan banyak ya baliho-baliho gitu, kayak ada tulisan era baru, semangat baru, kayak cerdas, sehat, sejahtera, ayo coblos nomor ini, sekian gitu ya. Itu kan kira-kira itu sebuah kalimat apa? Ada yang tahu itu kalimat apa? Persuasi. Itu kalimat apa sih persuasi itu? Kalimat mengajak ya. Kalimat yang sifatnya itu mengajak, membujuk seseorang untuk sesuatu. Nah, berkaitan pada materi kita belajar, materi kita pada hari ini yaitu teks persuasi. Apa itu teks persuasi? Sama tadi ya, sama kayak kalimat persuasi tadi. Teks persuasi itu adalah teks yang berisi kan ajakan himbauan, larangan sama ya. Kan ajakan himbauan yang bertujuan untuk melakukan untuk melakukan bukan sesuatu sesuai dengan apa yang penulis harapkan. Karena ini kan teks ya, jadi kita bilangnya penulis harapkan. Kemudian di sini ada isi dari teks persuasi sendiri. Biasanya isi dari teks persuasi itu berupa yang pertama ada ajakan. Kedua itu yang pertama ada pendapat. Yang pertama itu ada fakta, terus argumen, terus ajakan. Misalnya nih contoh, siapa yang mau bantu ibu untuk membacakan sebuah teks? Siapa yang ngantuk-ngantuk? Yang ngantuk-ngantuk? Yasin. Yasin tolong bacakan sebuah teks ini. Oke, Mbak. Penyebab seorang mengalami gangguan pencernaan
teratur, misalnya sering terlambat makan, kurang mengonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satunya upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah pola makan sehat dan seimbang. Terima kasih. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu buat ya. Nah, jadi itu tadi adalah contoh dari teks persuasi. Ibu bacakan kembali ya. Yang pertama itu penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur, misalnya sering terlambat makan, kurang mengonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat itu makanlah dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Nah, yang tadi itu pertama kita ada pendapat ya, kemudian ada fakta-fakta. Kalau misalnya kurang makan sayur tuh katanya apa sih, akan menghambat pencernaan kan? Ya kan? Gak ada sesak, ya gak ada serat. Ya. Terus yang terakhir itu ada bukan-bukannya apa, di sini ada udah jelas ya, dikatakan makanlah dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Nah, itu tadi adalah contoh dari teks persuasi. Kemudian di sini dalam teks persuasi itu biasanya ada ajakan, dua jenis ajakan. Yang pertama ada ajakan tersirat dan ajakan tersurat. Ajakan apa? Tersirat dan tersurat. Ajakan tersirat dan tersurat. Nah, ajakan tersirat ini biasanya itu ditandai dengan kata harus, terus kemudian sebaiknya, terus jangan, hindarilah dan sebagainya. Contohnya yang seperti tadi, janganlah buang sampah sembarangan, jagalah kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman. Itu adalah salah satu contoh ajakan tersirat. Dia tuh mengajak tetapi secara tidak langsung. Kemudian ada ajakan tersurat. Contohnya kayak misalnya gini, biasanya ajakan tersurat itu ini apa? Dia itu tersembunyi di balik pertanyaan. Contohnya gini, Anda ingin kulit wajah Anda sehat, kan ada tanda tanya tuh. Nah, terus selanjutnya gini, Anda ingin kulit Anda sehat, gunakanlah produk kecantikan dari kami, terbukti aman dan terpercaya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari ajakan tersurat. Paham? Bisa dimengerti ya? Kemudian kita struktur teks persuasi. Nah, dalam teks persuasi sendiri itu juga memiliki struktur loh. Ada yang tahu nggak strukturnya apa? Kira-kira strukturnya apa tuh? Belum ada yang tahu? Belum. Oke. Struktur teks persuasi itu pertama ada pengenalan isu. Yang kedua ada argumen. Yang ketiga ada ajakan. Yang terakhir ada ringkasan kembali. Yang pertama itu ada pengenalan isu seperti tadi ya, yang seperti dibacakan oleh Yasin tadi tentang terkait teks apa tadi, kesehatan ya, untuk menjaga kesehatan. Isunya apa? Kira-kira isunya apa tadi dari teks tadi? Isunya apa? Isu itu masalahnya. Isu. Ini ya, apa namanya, masalahnya dulu. Tadi dalam teks tadi apa kira-kira? Pentingnya menjaga pola makan. Itu kan apa?
Jadi isunya tadi itu adalah penyebab gangguan pencernaan. Kalian nyimak nggak sih kalian? Nyimak. Ayo, tadi itu isunya tuh apa sih penyebab dari gangguan pencernaan? Terus ada argumennya tadi sepertinya gara-gara kurang serat, kurangnya makanan sehat. Terus ajakannya apa? Ya tadi mengajak kita untuk memperbaiki pola makan kita, makan dengan teratur, seimbang dan sehat ya. Kemudian ada argumen itu yang tadi ya, pendapat bisa dipahami. Ajakan tadi mengajak untuk berhidup sehat. Dan ringkasan kembali, nah biasanya dalam teks persuasi ini ada ringkasan kembali yaitu kesimpulan atau ini dalam teks persuasi ini ditandai dengan adanya kata demikian lah. Demikian dari teks di atas bukan bahwa ini. Oke, nah bagaimana sih cara itu? Sedikit nggak? Mau sedikit? Nyanyi Bu. Ini yang terakhir ya, dari ringkasan kembali. Biasanya itu berisi kesimpulan. Ada yang tahu nggak bagaimana mengenai kesimpulan dari sebuah teks persuasi? Coba Francisca, coba tolong bacakan dulu teks ini. Teman-temannya tolong perhatikan ya. Itu kesimpulan isi teks persuasi. Sebagai contohnya, betapa sulitnya seorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. Seberapa mabuk rokok tidak dapat menghentikan mereka. Misalnya, di Malaysia, harga 20 batang rokok dapat setara dengan 5% pendapatan buruh kasar. Di Shanghai, Cina, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai. Untuk membeli gandum, daging, dan buah-buahan sebagai kebutuhan utama mereka. Hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Oke, terima kasih. Francisca, tepuk tangannya dulu. Kira-kira dari teks yang dibacakan Francisca tadi, kesimpulan dari teks itu apa? Berhenti merokok ya, membunuh. Dan kesimpulan dari teks itu, teks persuasi itu berkaitan dengan apa isi teks itu mengajak. Jadi kesimpulannya tuh bisa kita tahu dari apa yang teks itu mengajak apa sih. Misalnya tadi kan mengajak untuk berhenti merokok agar tidak apa, agar tidak mengganggu kesehatan seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya dipahami. Oke, berhubung waktunya
akan bagikan teks untuk kalian. Nah, nanti per kelompok saja ya. Kalian bebas pilih kelompoknya siapa. Terus kemudian kalian itu analisis dari struktur teks persuasi tersebut. Ada sebuah teks, kalian analisis di mana sih bagian pengenalan isunya, di mana argumennya, di mana ajakannya, di mana tindakan asli atau kesimpulan dari teks. Bisa dipahami? Bisa. Yang bagian ibu teksnya titipkan kepada kalian saja. Nanti kalian tolong bagi sendiri ya, tapi jangan pilih-pilih sama temennya. Iya. Ya, oke, bisa dipahami? Cukup materi kita pada hari ini. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat juga buat kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.